teknikal fundamental itu mana lebih dulu untuk dipelajari? 10 menit before data, buy or sell, Cuan. pasti cuan. Yeah. My come and never sleep on me. Eyes on my chain, so you know I go get it. What you looking at, fool? No, I know, 허리 멍청했고. Find your comfort from another, yeah. I go low like undercover, yeah. Wanna know my name, 죽지 않은 일은 위에 부어버려 기름. Yes, you can even guess me, cause I'm baby. High low low 확실해. Halo Sobat TPFX, kembali dengan saya Teguh Novianto di acara Ngopi Bareng TPFX ya. Kita akan mengobrol-ngobrol dengan narasumber kami. Kita sekarang itu Pak Heris Pamora, biasa dipanggil dengan Jack. Baik ya Sobat TPFX, kita akan coba mengisi materi hari ini tentang trading pastinya, dan saya akan bertanya dengan Pak Ajek nih. Pak Ajek, kalau trading sebenarnya memang sekarang lagi marak ya. Kaum milenial sekarang sudah mengenal dunia trading. Nah, tapi banyak juga mungkin kalangan milenial yang mungkin kurang edukasi dalam dunia trading gitu loh. Nah, ini sebenarnya sepenting apa sih untuk belajar trading untuk kaum milenial nih sekarang nih? Sebenarnya untuk kaum milenial itu memang menurut saya cukup penting ya, di mana mereka itu bisa mempunyai side bisnis kalau menurut saya. Apalagi kalau kaum milenial yang memang baru lulus sekolah. Ya, karena jangan sampai mereka punya pemikiran lulus sekolah hanya mencari kerja, terus untuk buat usaha juga kita butuh modal yang besar. Sedangkan dunia trading ini memang untuk modal itu memang nggak terlalu besar. Cuma tinggal bagaimana mereka bisa diedukasi aja. Apa sih dunia trading dan seperti apa sih, dan bagaimana sih bisa mendapatkan keuntungan di dunia trading itu. Oke, jadi emang harus ada edukasi di awal ya? Betul. Karena memang banyak sekarang anak muda sekarang nih istilahnya gambling nih, Pak Cek. Ya. Gambling ini kan salah satu bisnis yang dihindari sebenarnya ya. Ya. Jangan sampai gambling dalam dunia trading kan itu. Ya. Tapi juga ini sebenarnya kalau kita ikutin alur dari cerita ya, mulai dari orang transaksi di awal, belum kurangnya ada edukasi. Karena sekarang udah banyak edukasi, ini yang mungkin harus diikuti sama kaum milenial sekarang ya. Baik, sekarang kalau Bang Jack sendiri, awal cerita Bang Jack pada saat mengenal dunia trading, dulu susah gak sih Pak Jack untuk mencari edukasi, seminar, webinar saat Bang Jack mengenal dunia trading? Sangat Sulit. sangat sulit. Zaman saya dulu sangat sulit sekali, bahkan kayak bisa dibilang nggak ada ya. Karena awal-awal saya dulu saya tidak ada yang memberitahu, tidak ada yang mengajari. Akhirnya saya belajar sendiri via internet. Betul. Saya cari tahu sendiri. Kalau dulu kan zaman saya itu belum marak yang namanya dunia ponsel ya. Jadi kita carinya juga di warnet. Cari tahu di warnet itu harga pun kita masih lihat di Bloomberg, di Reuters. Belum ada namanya MetaTrader gitu. Oh, belum ada. Nah, kalau zaman sekarang ini kan semua udah serba mudah. Udah serba mudah, cari informasi serba mudah, cukup lewat jari doang. Seharusnya anak-anak, apalagi anak-anak milenial sekarang ya, menurut saya ya sangat disayangkan sekali kalau mereka itu tidak memanfaatkan gadget yang mereka punya untuk berbisnis. Nah, teknologi ya. Yes, teknologi itu dimanfaatkan untuk bisa menghasilkan uang. Intinya itu aja. Jadi yang paling penting memang mereka juga harus diberitahu, diedukasi, dikasih informasi bahwa apa sih dunia trading dan bagaimana sih dunia trading itu. Karena mungkin kebanyakan mereka hanya sekedar hitung kancing mungkin trading ya. Buy sell, gambling tadi buy ya. Sell, ya. Atau mungkin buy feeling akhirnya. Kayaknya buy lebih asik nih. Nah, yang akhirnya berapapun modal yang mereka keluarkan ya tetap aja habis. Oke. Jadi memang sobat TPFX, memang edukasi itu penting ternyata ya. Bang Ajek bilang tampaknya adanya edukasi membuat nasabah cenderung loss ya. Ya. Ajek ya. Tapi kalau buat kalau milenial yang sudah ada edukasi, persiapan di awal itu rata-rata mungkin yang Bang Jack tahu banyak nasabah juga yang cuan dalam dunia trading. Banyak sekali. Dapat keuntungan dengan konsisten pastinya ya. Nah, ini untuk edukasi sendiri
ada tahapannya nggak sih Bang Jack? Sebenarnya sih gini ya, yang paling penting tuh sebenarnya pertama itu psikologis ya. Psikologis. Jadi buat saya dunia trading itu sebenarnya bukan money management. Menurut saya dunia trading itu risk management. Risk management. Yes, bagaimana kita mengelola risiko, Hmm. bukan mengelola uang. Itu yang paling penting sih menurut saya. Jadi kalau di dunia trading itu bagaimana kita mengelola, di mana misalnya contoh, saya kasih contoh. Kita punya modal 10. Oke. Ya. Dengan di dunia trading jangankan modal 10, modal sejuta pun dari angka 1/1000 ya, modal sejuta pun bisa habis. Kalau memang kita tidak mengelolanya sebaik mungkin dari risk management. Risiko ya. Contoh, saya punya uang 1000. Saya ingin transaksi, saya ingin trading. Tapi saya sudah bikin batasan risiko kurang lebih misalnya 50%, 500. 500.000. Berarti yang saya kelola adalah 500-nya itu. Oke. 500 lainnya itu untuk saving aja. Hmm. Tapi sebelum saya mengelola ini, kalau saya masih awam, tentunya saya akan cari tahu dulu perusahaannya yang seperti apa. Yang dimana dana saya bisa aman, transaksi saya bisa nyaman, terus saya juga mendapatkan fasilitas-fasilitas yang memang yang tadinya saya nggak tahu bisa jadi tahu. Edukasi tadi. Betul. Itu sih menurut saya, Pak. Oke, jadi memang ternyata risk management ini penting buat dipelajari. Sangat penting. Tidak hanya sekedar mencari cuan. Yes. Oke, jadi Sobat Efek semua, kalau misalnya mau belajar trading, terutama yang Pak Jack kasih masukan adalah gimana cara mengelola resiko. Ya, resikonya sendiri bisa kita kelola. Tadi misalnya dengan 50% ya resiko yang kita alokasi, misalnya itu yang kita kelola. Yang sedangkan sisanya 50% lagi untuk backup dana. Yes. Cadangan dana kita. Nah, Bang Jack, ini menarik nih. Kita bicara tentang risk management itu sendiri ya. Dari pengalaman Bang Jack nih, resiko yang pas, yang tepat itu gimana cara mengukurnya? Kalau resiko itu kan ada macam-macam ya, risk management ya. Kalau soal ngukur sih, kalau saya biasanya ya tergantung analisa masing-masing sih, pakai indikator apa. Saya kasih contoh misalnya kalau saya transaksi di emas, misalnya. Jadi ini contoh langsung misalnya, saya beli di angka 10 misalnya. Di situ saya sudah siap untuk resiko saya itu misalnya di angka 5 atau 4 misalnya, harga itu turun. Tapi tentunya tidak hanya asal ngambil di beli di angka 10, tiba-tiba langsung 5-4-nya dari mana? Nah, itulah dari analisanya, di mana nanti bisa kita edukasi dulu bagaimana cara menganalisanya, bagaimana cara memanage batasan risikonya di berapa, karena nggak harus di 5 atau 4 poinnya misalnya. Oke, jadi memang harus ada pembatasan risiko ya? Harus, menurut saya harus. Kecuali kalau duit Pak Teguh unlimited ya, terserah itu mah gitu kan. Jadi tergantung juga margin ternyata. Yes. Oke, jadi memang kalau transaksi dari risk management sendiri ya ada batasan risiko ya. Dan ini yang harus kita sebenarnya bukan hanya buat dipelajari ya, tapi memang juga harus ada latihan mungkin ya. Ya. Kalau di dunia trading itu biasanya ada semacam simulasi. Nah, ini saran Bang Jack, apakah kaum milenial harus simulasi dulu di awal atau harus langsung? Menurut saya harus akun real. Menurut saya sih harus, jangan langsung di akun real ya. Kita harus ada ibaratnya demo akun dulu. Karena untuk kita belajar, untuk kita berlatih, terutama untuk melatih psikologi sebenarnya sih. Itu loh. Okay. Karena sejago-jagonya orang, sehebat-hebatnya orang membaca indikator teknikal maupun membaca analisa fundamental, kalau psikologisnya memang mereka nggak bagus, pasti akan rugi. Gitu. Karena risiko tadi ya. Betul, karena gini, psikologi itu gini loh. Wah, yang tadinya sudah mendapatkan 10, wah, pengennya 20. Ternyata malah jadi minus 10. Jadi rugi lagi. Iya, jadi semua faktor psikologis itu paling penting sebenarnya. Setelah kita psikologis itu udah oke, baru kita belajar edukasi bagaimana analisa teknikal, analisa fundamental, dan bagaimana mengelola risk management ini. Berarti kalau tadi bicara psikologis, berarti kita juga harus punya jam terbang dong ya, artinya.
Bisa. Ya, dilatih kan artinya Yes, itu kan bisa bisa. dilatih ya. Oke, baik Sobat TPFX, itulah salah satu tips yang bisa kita ambil ya, saran dari Pak Jack tadi. Resiko pertama harus kita antisipasi, dan edukasi juga penting buat Sobat TPFX untuk memulai trading dengan akun demo Pak tadi ya. Ya. Pakai akun demo atau akun simulasi terlebih dahulu. Baik, kita lihat sebentar ya, sampai nanti. Baik, Sobat TPFX, kita lanjut perbincangan kita sore hari ini dengan Pak Jack ya, selaku pengamat dan praktisi ya, seorang trader. Baik, Pak Jack, tadi kita bicara menarik yang buat saya ambil tadi, contoh tadi teknikal fundamental. Ini kan salah satu yang perlu kita edukasi juga nih buat Ya. para trader semua. Nah, kalau dari pengamatan Pak Jack nih, teknikal fundamental itu mana lebih dulu untuk dipelajari? Kalau menurut saya sih lebih dulu dipelajari, kita pelajari teknikal. Teknikal. Kalau menurut saya. Oke. Kenapa? Karena kan fundamental itu kan momen. Sifatnya momen. Iya. Ada jam-jam tertentu, hari-hari Ya, tertentu. sudah ada jadwalnya ya. Betul. Jadi kalau saya lebih cenderung, kalau saya pribadi lebih cenderung saya transaksi itu memakai analisa teknikal. Teknikal ya justru. Betul. Cuma kalau boleh saya kasih saran, di saat Anda transaksi by teknikal, di saat ada fundamental, jangan ada transaksi karena teknikal nggak akan ngaruh. Di saat fundamental keluar, data Keluar, ya? apalagi big data, Oke, big figure keluar, itu nggak akan ngaruh. Tapi ada istilah, kalau trader-trader zaman dulu ada istilah 10 menit before data, buy or sell, Cuan. pasti cuan. Bisa begitu ya? Biasanya begitu. Karena harga itu kan akan mantul atas, mantul bawah. Atas bawah gitu ya. Betul. Tapi teknikal emang ini berarti hal yang penting untuk dipelajari ya untuk Menurut saya sangat penting seorang teknikal, beginner ya, betul. pemula ya. Nah, berat gak sih Pak Jack untuk belajar teknikal? Kalau Kadang kan grafik, angka gitu ya. ya kalau dibilang berat ya sangat berat kalau seumpama semua indikator dipelajari gitu loh. Tapi ya itu akhirnya kembali ke masing-masing, lebih suka memakai indikator yang mana, Karena kalau dipelajari semua mungkin akan ada ratusan indikator mungkin ya. Oke. Saya sendiri nggak memakai itu semua. Oh, memang juga karena ada tingkatannya mungkin ya Pak Jack ya. Ya, Mulai dari beginner ya atau pemula, ya ada advance, bahkan ada expert mungkin ya. ada. Oke. Nah, kalau untuk fundamental sendiri gimana nih? Kalau fundamental sendiri ya itu kan orang bilangnya data ya, Data. trading by data. Berita, Memang ya berita, dan biasanya kan yang ditunggu-tunggu sama investor ataupun trader seluruh dunia itu ya hanya 2 data biasanya. Pertama non-farm employment change rate sama FOMC, tingkat FOMC. suku bunga the Fed. Oke. Biasanya cuma itu doang yang paling sangat ditunggu. Kalau High memang impact ya. high impact. Di yang trading di semua currency maupun di semua komoditas, itu pasti nunggu data itu. Data itu ya. Iya. Ini yang selalu diikuti oleh para trader. Nah, berarti antara teknikal fundamental ini juga penting untuk dipelajari kan Ya. pastinya. Nah, Pak Jack, kalau Pak Jack sendiri tadi bilang lebih cenderung ke teknikal. Ya. Karena fundamental sendiri kan sudah terjadwal nih Ya. sebenarnya. Karena saya juga sering banyak dengar dari seorang trader, fundamental sebenarnya menggerakkan harga, Ya. kan? Sedangkan teknikal itu digunakan untuk entry point. Ya. Entry point. Nah, untuk entry point yang sebenarnya kalau dibilang nggak ada yang sempurna ya untuk analisis teknikal. Tapi kalau banyak sendiri
teknikal menggunakan indikator atau tanpa indikator? Saya menggunakan indikator. Pakai indikator. Ya. Nah, oke. Indikator yang paling menarik buat Pak Jack apa? Kalau saya biasanya pakai yang simple aja ya, itu indikator stokastik osilator. Stokastik. Iya. Naik turun, naik turun, naik turun gitu ya. Iya, kalau orang bahasa awamnya bacanya itu di saat garis ada pemotongan, baru itu entry point-nya. Berarti Pak Jack seorang scalper yang benar-benar Yes. manfaatin Iya, bolak-baliknya harga. saya lebih ke scalper benar. Scalper ya. Oke, terus kalau misalnya Bang Jack seorang scalper nih, dari transaksi selama ini ya antara profitable sama risknya itu yang kita atur itu berapa profitnya atau berapa stopnya seperti apa nih Bang Jack nih? Apalagi scalper nih kan cepet dia geraknya. Ya, kalau saya sih tergantung ini aja sih, terkadang ya, tergantung market sebenarnya. Ya, ada kalanya saya ngerasa posisi saya ini yakin ini bakal profitnya agak besar. Walaupun saya seorang scalper, saya tahan. Bisa di hold. Ya, saya hold biasanya. Terus kalau ternyata saya lihat di sini harga akan berbalik arah, saya nggak akan nahan. Bahkan di bawah 1 poin saya bisa langsung close. Saya close, saya likuidasi. Biasanya seperti itu. Oke, jadi memang tergantung dari market juga. Betul. Di mana didorong oleh fundamental yang high impact mungkin ya. Atau mungkin dalam kondisi market yang sideways. Ya. Nah, ya berarti ada penyesuaian di sini. Ya karena indikator itu kan nggak 100% benar ya Pak Teguh ya. Ada kalanya kalau tadi bahasa saya pemotongan garis kalau di stokastik osilator itu kan. Terkadang dia sudah ada sinyal pemotongan misalnya dari atas ke bawah posisi sell itu ya. Ternyata itu biasanya di time frame 15 menit, 30 menit. Ternyata udah 15 menit lewat, 30 menit lewat, itu masih sideways. Pas 1 jamnya ternyata nggak jadi motong. Biasa seperti itu. Gitu ya. Nah ini makanya butuhnya risk management tadi ya. Yes. Ada mungkin stop loss ya atau mungkin batasan resiko. Ya. Oke, ini menarik nih buat sobat TPFX ya, karena memang dari tadi kita bicara tentang teknikal nih, ya yang pastinya nanti berlanjut ke edukasi ya. Pak Jack ini salah satu trader yang bisa dibilang intens dengan technical analysis. Kalau fundamental udah tiap bulan kan terus berulang ya. Ya, betul. Berulang apakah itu good news atau bad news. Tinggal klik buy atau stop juga sebenarnya bisa cuan gitu kan. Nah ini cuma memang kita harus punya apa ya namanya istilahnya panduan ya Pak Jack ya. Panduan dalam menganalisa baik ataupun teknikal ya ataupun di fundamental. Nah Pak Jack, kalau sobat TPFX mau belajar atau edukasi trading ya, kalau tadi kan Pak Jack zaman Pak Jack itu sulit ya, susah gitu ya. Sangat. Untuk nyari edukasi seminar bahkan berbayar. Berbayar dan mahal pula gitu ya. Ini mereka kemana nih kalau mau belajar nih? Kalau saya kan ya gini, setelah saya tahu tentang perusahaan TPFX ini, terus saya kan awalnya kan saya cross check dulu seperti apa TPFX ini untuk apa memberikan fasilitas-fasilitas kenyamanan untuk dunia seperti saya trader untuk transaksi. Dan saya melihat ya dari pengalaman saya di beberapa perusahaan pialang, dan saya memang melihat TPFX ini cukup mumpuni menurut saya untuk orang-orang yang memang mau belajar, untuk orang-orang yang sama sekali belum tahu, newbie ya. Iya, cukup mumpuni untuk transaksi di lewat perusahaan TPFX ini. Kenapa? Karena saya lihat semua fasilitas untuk edukasi yang diberikan ke trader maupun ke investor itu ada. Udah cukup lengkap ya? Sangat lengkap. Kalau saya lihat sangat lengkap. Dari seminar online, dari seminar offline, maupun private. Itu semua cukup lengkap menurut saya. Dan itu sangat difasilitasi sama TPFX. Oke ya. Jadi sobat TPFX bisa mengikuti edukasi yang ada di TPFX, baik yang sudah member ataupun belum mungkin ya. Ya. Ini bisa sangat membantu. Dan satu hal lagi, TPFX juga nggak tadi yang seperti Pak Teguh bilang,
member non member. Kadang kan orang ngerasa, wah saya belum jadi investor, saya nggak enak nih. Nah, itu kan kadang Ya kan, jadi saya ragu belum gitu. ada deposit, belum ada depo, belum ada transaksi segala macam. Jadi saya ngerasa takutnya malah jadi bagaimana. Nah, TPFX ini nggak ngelihat ke sana. Justru saya melihatnya ya TPFX ini target utama itu memang rata-rata yang dicari itu newbie. Newbie ya. Orang-orang yang masih baru itu bagaimana diedukasi dulu. Setelah diedukasi, kalau mereka kurang ditambah lagi waktunya, tergantung bagaimana si trader atau si investornya itu. Gitu. Setelah mereka udah cukup oke, baru TPFX biasanya memberikan saran untuk oke Pak, kita mulai untuk transaksi. Buka akun real. Ya, untuk buka akun realnya. Yang tadi di awal saya udah bilang, memang kalau edukasi itu ada tahapan ya kan tadi ya. Ya. Mulai dari beginner atau pemula ya, nanti masuk ke advance ya, bahkan ke expert. Nah, ini bukan buat sobat TPFX mungkin yang pengen belajar, yang bisa tergolong newbie ya atau beginner, itu bisa mulai dari sekarang nih ya, untuk bisa banyak belajar di TPFX ya. Oke, baik, informasi itu nanti kita akan lanjut setelah yang berikut. Baik, Sobat Efek, kita lanjut perbincangan kita sore hari ini dengan Pak Jack ya. Oke, Pak Jack, tadi kita udah bahas beberapa poin ya. Pertama, harus ada edukasi. Pak Jack juga bicara tentang resiko ya. Terus juga belajar teknikal fundamental ya. Dan tadi juga Pak Jack terakhir di perusahaan TPFX tadi memiliki fasilitas edukasi yang lengkap. Ya. Nah, gitu ya. Dan mulai dari yang newbie, beginner, terus ada advance, nanti juga ada yang kelas exportnya. Baik yang sudah member ataupun belum member. Ini nggak usah khawatir ya Sobat TPFX. Kalau belum member jadi atau member dari TPFX, boleh mengikuti edukasinya terlebih dahulu. Nanti kalau sudah siap, baru disarankan untuk buka akun realnya. Nah, kalau di TPFX sendiri, ada nggak selain dari webinar, seminar, edukasi secara online ataupun ada media-media sosial lainnya? Kalau setahu saya sih hampir semua media sosial ya TPFX kayaknya ada. Punya semua lengkap ya. Makanya dibilang lengkap tadi ya. Iya, karena saya TikToknya saya ngikuti, TikToknya ada, Instagramnya saya ngikuti, Instagram ada, Facebooknya saya ngikuti, termasuk channel YouTube-nya juga. YouTube, oke. Iya. YouTube yang sering dibuka sama sobat trader semua nih biasanya. Iya, jadi kayaknya mungkin ya menurut saya di antara semua perusahaan-perusahaan broker ini kayaknya hanya TPFX saja yang memang selain edukasi untuk media sosialnya, hampir semua media sosial mungkin candanya gini lah, mungkin sebelum media sosial ini ada TPFX udah bikin dua. Buat edukasi ya. Nah, itu loh. Ya, jadi memang sobat TPFX, kami TPFX sudah sangat lengkap sekali ya edukasinya, sampai ke YouTube channel, TikTok, Facebook, bahkan ada di Telegram juga ada ya. Telegram juga ada gitu ya. Ini sangat informatif sekali loh buat sobat TPFX mau belajar trading. Dan tadi di YouTube channel terutama ya, YouTube channel di Resek Keuntungan itu banyak sekali video-video yang kita bisa pelajari, mulai dari newbie atau beginner, bahkan advance dan sampai ke expert ya, yang mungkin ini yang harus dipelajari dari awal. Ya, jangan sampai loncat ke expert dulu ya, ya. Oh iya dong. Anak tangga juga dari anak tangga pertama dulu, nggak tahu-tahu tiba-tiba tangga 10 kan. Jadi harus dari yang newbie dulu ya. Apalagi yang sangat penting adalah tadi risk management tadi. Karena memang namanya trading itu selalu ada resiko yang kita nggak bisa hindari gitu loh. Kita hanya bisa meminimalisir resiko itu sendiri. Nah, Pak Jack, ada pesan-pesan nggak buat para kaum milenial nih, kalau mau trading itu harus di mana gitu loh? Kalau Cari saran saya sih sebenarnya kalau untuk kaum milenial, kalau seumpama memang mereka tertarik di dunia trading, di mana mereka juga ingin memulai bisnis tanpa harus modal besar, tanpa harus menyita waktu banyak itu, ya menurut saya pertama ya harus mencari dulu perusahaan brokernya yang memang cukup mumpuni.
Ya, Legal dari pastinya, legalitasnya, legalitas, oke. dari fasilitasnya, terutama fasilitas untuk edukasi itu udah jelas. Hmm. Terus dari yang mungkin Pak Teguh sudah paham, Hmm. misalnya untuk withdrawalnya, untuk top up-nya seperti apa, kelancarannya, itu paling penting sih menurut saya. Tapi ya kalau untuk yang paling utama memang bagaimana perusahaan itu bisa memberikan edukasi dulu, bukan hanya ya. sekedar yuk lo masuk Jadi dulu trading gitu. trading langsung trading, gimana edukasi urusan belakangan, enggak. Paling utama itu ya memang di mana perusahaan mengutamakan edukasi dulu kalau untuk newbie-nya itu. Oke. Jadi tidak hanya sekedar ya udah langsung trading, enggak. Kalau itu mending jangan deh. Gitu. Oke, jadi memang ini yang dibutuhkan oleh seorang trader sekarang ya, edukasi utama ya, dan legal brokernya, dan mungkin fasilitas yang lain selain edukasi di TPFX juga cukup lengkap ya. Menurut saya sih cukup lengkap. Ya. Bahkan juga saya tahu ada yang namanya sinyal trading kan. Ada. Dari setiap konsultannya, bahkan juga dari perusahaan juga ada sinyal trading yang kita bisa ikutin. Oke, baik Bang Jack, sangat seru sekali ngobrol sama Bang Jack nih. Terima kasih atas informasi dan masukan buat sobat-sobat semua. Sama-sama. Dan nanti kita akan kembali lagi dengan obrolan lainnya. Terima kasih untuk sudah mengikuti kami di Ngopi Bareng TPFX. Salam trader.